Yang kami sampaikan dalam naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata dari 01 dan 03 hak angket mereka begitu kan bersatu, mereka kompak begitu kan ya. Artinya apa? Artinya yang saya katakan tadi bahwa hak angket ini benar-benar digaungkan begitu kan hari ini. Ya, ketika melihat dengan seksama ya antara 01 yakni Timnas Amin dan TPN Ganjar tuntut pemilu ulang dan bahkan mereka kompak diskualifikasi Gibran. Dengan pertimbangan seperti ini saya kira bisa juga begitu kan ya mendiskualifikasi itu, tapi bukan tidak mungkin dengan bukti-bukti yang ada selama ini yang disodorkan ke MK, yang akan digugat ke MK ya akan menjadi catatan penting di situ begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Ketika dari Gibran dari Ganjar misalnya dari pendukung-pendukung mereka, dia kompak ya menyatakan hak angket salah satunya. Yang kedua adalah terkait dengan gugatan ke MK. Dia tetap mereka lakukan di situ begitu kan. Ya, ini kan untuk mencari keadilan sebenarnya begitu kan. Ya, ini cocok banget diskualifikasi 02. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan yang mengatakan bahwa wah ini harus didiskualifikasi katanya begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan begini, kalau memang Gibran didiskualifikasi, apakah memang mungkin terjadi begitu kan? Jadi untuk hari ini sebenarnya pengumuman dari KPU itu bukan tolak ukur kemenangan seorang presiden. Walaupun mereka ya secara hitungan matematika, secara kuantitatif mereka menang begitu kan. Tapi yang memutuskan nanti itu adalah MK. Bagaimana kalau pemilu ulang? Bagaimana kalau semisalnya dibatalkan? Sana sini bisa saja terjadi. Di negara-negara lain, kalau ada kecurangan besar, itu bisa dibatalkan. Itu di negara-negara lain. Tapi di negara Indonesia, masa itu aja begitu. Kalau ada dugaan kecurangan yang ada secara sistematis, ya diskualifikasi. Mengapa tidak begitu kan? Demi sebuah keadilan. Bukan siapa yang menang, bukan siapa yang salah. Saya tidak ada urusan siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang menjadi urusan bagi kita adalah dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan siapapun. Ya, ini harus benar-benar terungkap begitu kan. Biar demokrasi kita berjalan dengan baik. Kalau demokrasinya berjalan dengan baik, insya Allah ada kemajuan kepada bangsa kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan benar-benar ada nuansa-nuansa dijadikan sepele begitu kan. Kecurangan dijadikan sepele. Hal-hal ini dijadikan budaya dan sebagainya begitu kan. Apalagi memainkan bansos dan sebagainya. Sidang gugatan Pilpres di MK akan dimulai pada tanggal 27 Maret 24 ya dari tim hukum paslon Amin dan paslon Gama. Mempunyai tuntutan yang hampir sama, yaitu adakah pemilu ulang dan diskualifikasi Gibran dari pencalonan. Ini sontak ya kompak mereka untuk mendiskualifikasi itu begitu kan. Ini kan sudah benar-benar nyata, bagaimana mungkin begitu kan. Dalam catatan konstitusi kita, kalau memang tidak sesuai dengan koridor-koridor undang-undang kita sebenarnya oleh hukum kita, kenapa harus dipaksakan untuk ya menjadi calon wakil presiden? Ya, ini ya seharusnya dituntut betul di situ begitu kan. Bahas hukumnya bukan adakan ya pemilu ulang, namun PSU pemungutan suara ulang bisa saja terjadi begitu kan. Walaupun Yusril tampaknya agak panik yang menghadapi dari 01 dan 03 nanti bukan tidak mungkin akan menyerah begitu kan. Hakim itu ya wakil Tuhan di muka bumi. Semoga hakim MK yang menyidang aduan Pilpres ya Pileg 2008 bebas dari tekanan semua pihak, mandiri serta bisa membaca yang terjadi di tengah masyarakat. Karena ya kita lihat saja walaupun ya sudah ada paman misalnya di sana begitu kan yang mengotak-atik batas usia di situ, tapi pada kenyataannya adalah kita lihat saja sebuah realitas kita.
Kawal pemilu ini dengan baik, kawal pemilu ini dengan seksama di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa yang terjadi selama ini begitu kan, kalau memang ada dugaan-dugaan yang kemudian mengarah kecurangan, ya bisa saja didiskualifikasi itu begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan memang demokrasi kita, hal-hal yang menjadi dugaan kecurangan dianggap sepele oleh mereka, dianggap sebagai hal yang biasa bagi mereka. Ini kacau kepada demokrasi kita. Demokrasi kita mengajari bahwa ya bagaimana yang namanya keadilan, kejujuran di situ yang melahirkan pemimpin yang adil dan jujur. Ya buktinya kita lihat saja, kalau pemimpin kita dengan hasil curang, hasil dampak yang kemudian dugaan-dugaan yang tidak diinginkan juga, ya hasilnya juga tidak baik. Jadi maka saya katakan sejak awal, wah ini kalau pemimpinnya hasil curang, ya kita lihat saja nanti yang menjadi korban itu adalah rakyat begitu kan. Ya semuanya rakyat. Jadi saya kira inilah yang menjadi contoh yang baik kepada negeri kita untuk membangun bangsa dan negara bersama-sama. Dengan cara apa? Keadilan ditegakkan di situ begitu kan. Keadilan ditegakkan. Ada yang mengatakan ya kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Bukan soal seperti itu. Saya tidak ada urusan kalau soal ini menang, soal ini yang kalah. Yang menjadi urusan penting itu adalah mari kawal pemilu ini dengan baik. Takut ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini begitu kan. Ya siapa tahu cawi-cawi yang kuat di situ begitu ya. Yang kemudian yang paling kuat yang main nuansa-nuansa seperti itu. Bahkan dari PDIP, dari Perindo, dari P3, dari Hanora, sekarang tuh sepakat begitu kan ya untuk menggaungkan hak angket begitu di DPR. Maka jalan satu-satunya menurut saya pribadi, DPR itu sangat kekuatan mereka begitu, kalau mereka bersatu bukan tidak mungkin ya akan hak angket ini tetap bergulir di situ begitu kan. Kalau hak angket tetap bergulir, bisa saja seorang Jokowi diseret ke pengadilan, bisa saja diskualifikasi seorang Gibran. Tapi bukan berarti kita lihat saja di Mahkamah Konstitusi nanti begitu kan. Begitu banyak ya sengketa-sengketa atau dugaan-dugaan yang kemudian dipermasalahkan. Belum lagi masalah caleg dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ya yang namanya politik, yang namanya demokrasi itu begitu kan ya. Selama ini rujukannya yang penting menang bagi mereka. Tapi bukan soal walaupun mereka hasil curang, hasil apa, yang penting mereka menang. Tapi dalam demokrasi itu bukan soal itu. Demokrasi itu mengajarkan kita adalah bagaimana cara kejujuran. Ya, kejujuran, keadilan, rakyat pro terhadap rakyat di situ. Maka jalan satu-satunya itu adalah rakyat begitu kan. Warga negara yang waras dan cerdas tidak boleh diam. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang demokrasi sudah diacak-acak demi kepentingan golongan. Masyarakat sengaja dibodohkan agar gampang dikendalikan, dijajah para penjabatnya. Ya kita lihat saja, karena yang terjadi selama ini begitu kan ya, cawe-cawinya kuat, ininya kuat, finansialnya kuat, para oligarki yangnya kuat begitu kan, sehingga apa yang terjadi selama ini kita lihat saja, banyak yang kemudian mengatakan wah ini ada apa dan sebagainya begitu kan. Saya kira ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita bahwa siapapun orangnya begitu kan ya, siapapun partainya begitu kan. Kalau tidak jujur ya jangan dipilih. Maka masyarakat harus benar-benar melihat di situ begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.